Hadirin, ayat yang khatib baca di awal yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu seorang fasik dengan sebuah berita, fatabayyanu, cari tahu kebenarannya. Bahasa sekarang, verifikasi terlebih dahulu, benar atau tidak berita itu, sahih atau tidak berita itu. Hari ini Jumat ayat ini, sebab turunnya ayat atau asbab nuzulnya adalah di dalam berbagai tafsir dijelaskan pada saat itu Nabi mengirim seorang utusan yang bernama Al-Walid bin Uqbah kepada kaum Bani Mustalik yang telah masuk Islam untuk mengambil zakat, sedekah dari mereka. Maka berangkatlah Al-Walid bin Uqbah menuju Bani Mustalik. Nah, antara Uqbah dan Bani Mustalik pada masa jahiliyah itu pernah terjadi permusuhan. Ketika Al-Walid bin Uqbah datang atau sampai ke Bani Mustalik yang telah masuk Islam itu menyambut dengan senang hati karena tahu Al-Walid pada saat itu adalah utusan Nabi. Maka dijamu segala macamnya, yang memberikan sedekah dan lain sebagainya. Tetapi karena bisikan setan, Al-Walid ketika kembali menemui Nabi, dia tidak menceritakan hal yang sebenarnya. Justru Al-Walid mengatakan, ya Nabi, Bani Mustalik ternyata menolak memberikan sedekah, zakat. Bahkan mereka mau membunuh saya. Saat itu Nabi reaksinya awalnya bahkan marah. Dalam sebuah tafsir dikatakan bahkan Nabi akan mengajak untuk memerangi. Tapi kemudian Nabi berpikir kembali. Dia mungkin dalam hati berpikir ini baru mendapatkan informasi sepihak dari Al-Walid bin Uqbah. Maka Nabi tidak segera mengambil keputusan terhadap berita yang disampaikan Al-Walid. Tapi kemudian Nabi diam-diam mengutus Khalid bin Walid untuk datang sore sampai malam hari mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di Bani Mustalik. Dan kata Nabi, kamu jangan sampai ketahuan. Maka berangkat Khalid bin Walid ke Bani Mustalik sore hari diam-diam, tidak ada satupun yang mengenali. Dan ternyata Khalid mendapatkan Bani Mustalik benar-benar telah masuk Islam. Ketika masuk maghrib terdengar azan berkumandang, lalu mereka sholat berjamaah maghrib dan isya, memberikan sedekah dan seterusnya, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah. Maka kemudian Nabi lebih mempercayai apa yang disampaikan Khalid bin Walid. Hadirin sekalian yang berbahagia, ini adalah satu pembelajaran bagi kita, terutama zaman sekarang, di mana saat ini kita dijejali oleh berita-berita di media sosial yang seringkali berita-berita itu tidak berdasar, penuh kebohongan, hasutan dan lain sebagainya, atau yang biasa kita kenal sebagai hoax. Maka ayat ini jelas memerintahkan kita untuk fatabayyanu, untuk selalu memverifikasi benar atau tidak berita itu. Ya. Sekarang apalagi di musim pilpres seperti saat ini, di mana dukung-mendukung antar capres luar biasa, sehingga berita satu pendukung untuk pendukung yang lain bisa berbeda, maka hoax bertebaran di mana-mana. Maka kita sebagai kalangan terpelajar, kalangan mahasiswa, dosen, jangan mudah percaya terhadap berita apapun. Jangan sampai dasar kita percaya pada sebuah berita adalah ketika berita itu lebih menguntungkan calon yang kita dukung. Jadi seringkali kalau ada berita menguntungkan yang kita dukung, langsung kita percayai, padahal belum tentu itu dari sumber yang valid. Sebaliknya, begitu ada berita yang menyerang lawan yang atau calon yang kita tidak dukung, kita langsung blow up, kita sebar di mana-mana. Cara seperti itu jelas keliru. Yang benar adalah selalu kita verifikasi, selalu tabayyanu. Bagaimana kita memverifikasi? Maka biasakan untuk selalu mencari sumber berita dari berbagai macam. Ketika kita mendapatkan sebuah link berita di grup WhatsApp misalnya, maka kita cari tahu apakah sumbernya valid atau tidak. Kalau media, apakah medianya media yang mainstream. Kadang-kadang media yang namanya saja kita baru tahu. Kalau itu lembaga survei, kita cari tahu juga lembaga survei itu benar-benar lembaga yang sudah
valid, yang sudah punya kredibilitas, atau yang abal-abal. Kita cari tahu. Di situ letak verifikasi. Itu jelas perintah Al-Quran. Selalu memverifikasi. Sekali lagi, jangan mudah percaya hanya karena berita itu lebih menguntungkan yang kita dukung. Itu jelas keliru. Maka kalau langkah kita sudah melakukan verifikasi dari berbagai sumber, kita bandingkan satu dengan yang lain, maka tentu yang diambil adalah yang paling valid. Itu yang pertama. Yang kedua, cara memverifikasi adalah pada konten, pada matan, pada isinya. Kadang-kadang isi sebuah berita ya, disamarkan atau dibidakkan karena ada kepentingan-kepentingan tadi. Ya, misalnya hasil sebuah survei atau sebuah apapun ya, ternyata hasilnya berbeda. Begitu kita bandingkan dengan berita yang lain, ternyata berbeda ya, dan itu mengandung penyesatan. Karena itu kita mencari yang tervalid ya, dari berbagai sumber itu. Itulah sebetulnya ajaran kita. Jadi sejak awal Nabi sudah berpesan atau Allah sudah berpesan fatabayyanu. Nah, fasikun itu kan bisa kita tafsirkan sekarang ini di medsos itu semuanya fasik yang kita belum layak dipercaya gitu, masih abu-abu. Karena itu kita terus verifikasi, dan kalau sudah yakin bahwa itu tidak benar, setelah kita verifikasi bahwa itu tidak sahih, stop, jangan disebarkan. Bahkan kalau kita mendapatkan link yang meragukan, jangan disebarkan di grup WhatsApp dengan alasan ini valid atau tidak. Itu saja kita sudah menyebarkan. Jadi kalau kita sudah mendapat link yang meragukan, cari tahu, verifikasi, yakin tidak benar, langsung buang. Gitu. Kalau benar, bolehlah kita teruskan. Nah itu kira-kira fatabayyanu atau verifikasi, dan Nabi telah mencontohkan dengan jelas pada kasus Khalid atau Al-Walid bin Uqbah, lalu kemudian Khalid bin Walid. Hari ini sejumlah yang berbahagia, barangkali itulah yang bisa khotib sampaikan. Sekali lagi, biasakan untuk selalu bertabayun, untuk selalu memverifikasi apapun yang kita terima.